Halo, selamat pagi dari Prancis. Ini Coach Cynthia dari Action Coach Jakarta Selatan. Hari ini saya main-main sama bebek nih, ya, kasih makan potongan roti dan lihat pada saat mereka diberikan sebuah potongan roti, mereka datang. Oke, di video blog ini saya mau cerita dikit dan pertanyakan dikit tentang insentif sistem Anda untuk karyawan Anda. Apakah insentif sistem yang Anda sudah buat untuk perusahaan Anda membuat karyawan Anda mau perform? Atau apakah justru membuat mereka malas dan merasa bahwa performance itu tidak penting asal makan gaji buta? Ya, jadi seringkali pada saat saya coaching pengusaha, saya tanya, mereka mau performance-nya meningkat, tapi saya tanya insentif sistem Anda terhadap karyawan bagaimana? Asumsinya Anda sudah recruiting karyawan yang termotivasi, Anda juga berintegritas baik, karyawannya juga berintegritas baik. Ya, jadi kita hanya ngomong sekarang eksklusifnya tentang insentif sistemnya. Seringkali saya melihat Anda set up sebuah sistem di mana gajinya besar, tapi variable insentifnya atau komisi atau apapun namanya Anda, bonus atau seperti apa, itu kurang. Jadi apalagi kalau saya akan ngomong tentang sales dan non-sales position. Kita mulai dengan sales position. Apalagi kalau Anda punya seorang di posisi sales. Posisi sales itu biasanya harusnya income total mereka harusnya lebih kecil gajinya daripada komisinya. Jadi misalnya kalau Anda punya orang sales gajinya 3 juta. Semestinya kalau Anda sudah set up insentif sistem yang baik dan orang sales itu kompeten dan berintegritas, mereka semestinya lebih kaya dari komisi daripada gaji. Kalau orang sales Anda justru bilang, wah saya nggak mau jadi orang sales kalau gajinya nggak gede, artinya orang itu nggak siap jadi orang sales. Itu bukan jiwa orang sales. Ya, jiwa orang sales sebetulnya adalah orang yang mau mengejar variable incentive sebetulnya. Jadi kembali lagi pikirkan apakah Anda sudah membuat insentif sistem yang benar untuk orang sales. Nah, apakah insentif itu untuk tim, satu tim atau per orang? Tergantung bagaimana mereka menjual. Kalau mereka harus menjual dalam sebuah tim kecil atau sub tim, ya silahkan berikan itu per tim. Tapi kalau Anda mereka itu hanya menjual per orang, dan mungkin Anda performance itu harus di-attach ke per orang, bukan per tim. Oke? Nah, seperti itu. Nah, what about non-sales? Kalau misalnya kita sekarang lihat posisi-posisi yang tidak jualan. Well, di perusahaan saya semua orang punya KPI, punya Key Performance Indicator, punya cara untuk kita menilai mereka, dan mereka juga bisa mendapatkan variable incentive. Nah, tentunya kalau mereka bukan sales, kebanyakan saya emphasize ke gaji, tapi tetap ada variable incentive. Contohnya, office boy saya, dia variable insentifnya adalah penggunaan listrik, ya, dan karena dia juga in charge di beberapa hal untuk pembelian, dia juga diinsentif kalau misalnya dia bisa mendapatkan harga yang bagus dari harga yang lebih efisien atau budget yang lebih efisien untuk hal-hal pembelian kita. Customer service, dia juga mendapatkan insentif bila customernya stay dengan kita lebih lama. Finance, kalau dipikirkan, ya setiap Anda bisa memberikan tanggung jawab ke setiap item di laporan laba rugi Anda. Jadi kalau line sales itu tanggung jawabnya sales. Line fixed cost atau biaya tetap itu tanggung jawabnya finance. Ada juga line fixed cost juga ada yang bisa ditanggungjawabkan ke logistik atau office boy. Seperti itulah. Jadi kalau saya di sini tidak mau membedah berdetail karena itu akan lama. Tapi poinnya adalah kalau Anda lihat laporan laba rugi Anda, setiap line sebetulnya Anda bisa assign responsibility ke satu orang atau satu department, ya. Nah, salah satu yang saya kurang begitu setuju kalau saya melihat adalah, oke, saya punya insentif sistem nih coach, tapi caranya adalah profit kita per tahun dibagi rata ke semua karyawan. Itu saya kurang begitu setuju. Kenapa? Karena di situ bisa jadi kita mendapatkan orang yang
tidak perform bisa jadi nyumput atau hiding behind ya orang yang perform. Jadi saya nggak usah perform nggak apa-apa, toh nanti semua orang dapat insentif akhir tahun ya, semuanya dibagi rata. Jadi di situ kalau benar-benar Anda punya performer, dia juga tidak termotivasi karena dia udah kerja keras mati-matian, dia juga dapatnya sama. Ada juga orang yang nggak kerja juga dapatnya sama. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang memotivasi orang biasanya, biarpun Anda maksudnya baik. Jadi coba pikirkan minggu ini bagaimana Anda bisa merevisi insentif sistem Anda di perusahaan dan bagaimana Anda bisa menggunakan itu untuk memotivasi karyawan Anda. Tentunya motivasi bukan hanya dari duit, saya tahu ada visi, misi, tapi khusus untuk video blog ini saya mau fokuskan hanya pembicaraan kita tentang insentif yang bentuknya uang, ya. So, okay, good luck and have fun memikirkan itu. Salam dari Prancis.